Amin, silakan duduk. Barnya bergoyang. Oke. Mungkin teman-teman yang di depan Asyir bisa masuk kali ya, kalau nggak usah ditungguin lagi yang lainnya, biar datang sendiri sudah besar. Supaya setiap teman-teman yang melayani, yang bersama-sama dengan kita hari ini, kita juga bisa mendapatkan sesuatu pada hari ini. Seberapapun yang banyak, saya percaya kita sedang mau belajar something gitu ya. Karena waktu tema ini diberikan ke saya merasa adalah orang yang waktu tema ini diberikan gitu, saya merasa nggak mungkin ya, kayaknya saya bukan orang yang iri hati gitu ya. Saya orang yang sangat tahu menempatkan diri, tapi jadinya sombong ya gitu. Nah, waktu saya nggak pernah tuh iri hati kalau lihat misalnya IG-nya orang ke luar negeri gitu ya. Awal-awalnya nggak, kayaknya oh ya porsinya orang sendiri-sendiri lah ya. Tiap orang punya bagiannya sendiri-sendiri. Saya merasa oke-oke aja. Sampai di satu titik ternyata saya belajar iri hati itu nggak cuma ngeliat yang membandingkan dengan yang gede-gede gitu ya, tapi hal-hal yang kecil itu ternyata bisa bikin kita iri hati, yang kita kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Satu hari ada teman saya datang ke kantor, terus tiba-tiba begini, Ci, Zumba yuk gitu ya. Zumba di siang hari, ini menyenangkan gitu ya. Waduh, iya ya, olahraga gitu, seneng ya ketemu kumpul sama teman-teman gitu. Terus kadang, Ci, pergi yuk gitu siang, ke IKEA lah, kemana lah gitu ya. Saya merasa aduh kok enak ya hidupnya para ladies ini gitu ya. Saya mesti kerja dari pagi sampai sore, sampai malam gitu, terus belum lagi hari-hari ini begitu padat gitu. Terus saya mulai nih membandingkan diri, mulai nih gitu ya. Yang tadinya nggak kenapa-kenapa, mulai nih iri hati. Kok enak ya hidupnya para ladies ini ya. Waduh, aku nih bertahun-tahun susah kayak gini gitu ya. Orang lain kok enaknya ya. Waduh, ini para ladies bisa pergi bersama-sama gitu, menikmati hidup. Hal-hal yang kecil sebenarnya ini kalau kita entertain gitu ya, kalau kita ini enggak segera tahu dan bisa mendefinisikan, maka ini akan mengganggu. Kelihatannya sepele, kita nggak akan iri hati dengan hal yang besar. Oh ya dia, ya oke lah, kita nggak mampu bisa kayak gitu. Oke, bisa kadang-kadang bisa nggak kenapa-napa, tapi hal-hal yang kecil-kecil ini yang kelihatannya biasa, ternyata ini mengganggu dan merusak kalau kita tidak hati-hati. So hari ini kita akan belajar apa sih envy. Envy itu sebenarnya Aristoteles gitu ya mendefinisikan iri hati ini sebagai rasa sakit kalau melihat nasib baik orang lain. Ya ini Aristoteles yang bilang, bukan saya gitu ya. Digerakkan oleh mereka yang memiliki apa yang sebenarnya kita nggak miliki. Jadi ini Aristoteles bilang, kita nggak suka kalau orang lain itu punya sesuatu ya. Kalau dia baik kita enggak, nah itu dia namanya iri hati. Tapi sebenarnya dalam kamus bahasa Indonesia, sebelum ke situ ya, dalam kamus bahasa Indonesia ini di definisinya iri hati itu dibilang begini, merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kita pasti punya gitu ya, saya merasa kita semua ada. Karena apa? Saya belajar juga karena kita ini manusia berdosa ya. Nature-nya kita ini sudah dosa teman-teman, jadi wajar gitu ya. Tapi ini yang kita mau pelajari. Firman Tuhan bilang begini di Roma 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua ini adalah orang berdosa, kita harus pahami itu. Kita gak kebal gitu ya, kita gak kebal. Dan bulan-bulan ini kita bicara mengenai hati ini sesuatu gitu. Jadi kita lagi belajar banyak hal, dan khususnya hari ini kita akan belajar mengenai iri hati. Nah, tadi kita pelajari definisi iri hati menurut ini. Nah, sebelum kita masuk ke cerita ini gitu ya, cerita
satu tokoh yang luar biasa. Nah, iri hati ini adalah salah satu perbuatan daging yang firman Tuhan bilang yang dapat menyebabkan kita ini terjebak bahkan jatuh dalam dosa loh teman-teman. Jadi definisi ini berawal dari iri hati yang kelihatannya kecil, kemudian berkembang. Jadi akhirnya apa? Mulai tidak bisa bersyukur. Kemudian mulai benci, mulai kepahitan. Ternyata itu asal mulanya dari sana gitu, dari iri hati ini. Berkembang sedemikian rupa dan Alkitab ini mencatat banyak sekali urusan hati ini menyebabkan yang akhirnya fatal. Alkitab banyak sekali mencatat gitu ya. Kalau tidak diikuti dengan pertobatan maka fatal sekali akibatnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, cerita di dalam Alkitab kita ini demikian mengajarkan kepada kita. Kalau teman-teman ingat cerita Kain dan Habel ya. Kain dan Habel. Gara-gara iri hati terjadi pembunuhan. Kemudian kalau teman-teman ingat ceritanya Saul ya. Saul sama Daud. Saul bilang, wah Daud dipuji-puji, beribu-ribu berlaksa-laksa, dia mulai iri hati dan berencana membunuh Daud. Dari mana? Dari iri hati loh. Yusuf, dia gak ngapa-ngapain sebenarnya cuma menceritakan mimpi ya. Saudara-saudaranya iri, dibuang dan melewati begitu banyak hal terjadi. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakobus 3 ayat 16 saya enggak tulis di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi hati-hati dengan yang namanya iha ini ya, iri hati. Be careful with that, iha gitu ya. Iha harus dipatahkan ihanya ini. Nah, dari kisah di dalam Alkitab kita, saya mau mengangkat satu kisah tentang Lea dan Rahel. Mungkin teman-teman banyak dengar, tapi kita akan belajar kembali gitu ya. Kisah Lea dan Rahel. Lea dan Rahel ini teman-teman tahu ya, ini anaknya dia istrinya Yakub. Jadi Kejadian 29, kita belajar dulu dari kejadian ini ya. Kejadian bilang begini, Laban punya 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ditulis di sana, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Nah, saya tuh waktu baca ini gitu, saya mikir kenapa ya Lea ini tidak berseri matanya. Bahasa terjemahannya itu dibilang matanya lunak, mungkin karena terlalu banyak nangis ya. Karena dia saya rasa dari kecil sudah dibanding-bandingkan, karena dia enggak cantik. Saya lagi nonton satu film gitu ya, yang ternyata ketidakcantikan seseorang itu bisa sampai mengakibatkan orang bunuh diri loh. Punya keinginan untuk bunuh diri, karena apa? Dia gak cantik, teman-temannya bully dia, kemudian dia gak merasa pede ya. Terus dia merasa kok aku lahir tidak cantik, aku lahir tidak menarik, orang menghina diriku. Sampai akhirnya dia kehilangan jati dirinya dia dan akhirnya ingin mengakhiri hidup hanya karena dibilang gak cantik. Ini pembanding yang sangat mengerikan gitu ya. Jadi kalau Anda punya anak jangan membandingkan. Setiap anak itu cantik masing-masing, cakep masing-masing. Jadi ketika dibandingkan ini dia merasa, saya rasa merasa pasti hatinya sedih ya. Pasti dia ini dibilang gak berseri matanya tuh gara-gara itu. Nah, Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Ya. Nah, ini yang kita mau pelajari. Dari ini, Lea ini enggak sadar bahwa sebenarnya dia itu mendapatkan berkat. Karena waktu itu enggak punya anak itu sesuatu ya. Jadi Tuhan membukakan kandungannya dia daripada Rahel. Jadi dia sebenarnya dapat berkat. Tapi karena dia dari kecil sudah dibandingkan, dari kecil dia iri hati dengan kakaknya gitu ya, dengan keadaannya dia. Maka kadang dia enggak bisa melihat bahwa dia sudah menerima apa yang terbaik buat dia gitu ya. Dan dia ini kelihatan dari nama-nama anaknya ya, kalau kita perhatikan hari ini gitu ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kasihan ya Lea ini ya. Maksudnya dia menikah, mestinya kan Yakub mau menikah sama Rahel. Kemudian dikasih Lea dulu gitu ya. Malam pertama lah bukan Rahel yang tidak diinginkan oleh suaminya. Dijual sama bapaknya kan, istilahnya kayak dijual gitu loh sama papanya. Tanpa persetujuan, ya kamu menikah dulu lah gitu.
perasaannya dia ya sebagai wanita, bayangin gitu ya kalau kita diperlakukan seperti itu. Nah, sampai dia itu menunggu, sampai dia mengharapkan cinta daripada suaminya, dan itu terbersit, tercermin daripada nama anak yang pertama. Kemudian dia punya anak kedua, mengandung pula anak yang kedua, lalu melahirkan seorang anak. Katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Aku, fokusnya ya, aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula nama anak itu Simeon. Tercermin ya dalam nama anak-anaknya. Yang ketiga, punya anak lagi yang ketiga. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Saking kepengennya dicintai suaminya loh. Sampai segininya ya dia. Kasihan loh sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dia gak bisa melihat bahwa Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Anak ini adalah berkat. Nah, sampai ke anak yang keempat. Ini anak tadi yang ketiga Lewi. Anak yang keempat, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Tapi nanti di akhir cerita dia melahirkan lagi 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi dari dia ada 7 gitu ya. Nah, dari cerita ini yang kita pelajari, kita melihat bahwa Lea ini mengalami yang namanya tidak dicintai, tidak dihargai, mungkin merasa disepelekan, dia merasa ditolak, dan dia bisa menyalahkan segalanya, dan dia bisa iri hati dengan Rahel, dan dia bisa menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Tapi gak cuman dia ternyata, gak cuman si Lea gitu, Rahel ini juga ternyata iri hati gitu loh. Di Kejadian 30 ayat 1 dibilang ketika dilihatnya Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau enggak aku mati. Ngancam-ngancam juga ya, sampai Yakub ngomong, emang aku Tuhan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ternyata bukan cuma Lea, Rahel juga melihat, loh kamu kok pun dikasih anak, aku enggak gitu ya. Hal-hal yang seperti ini membuat mereka akhirnya iri hati dan lain sebagainya. Kejadian 30 ayat 1. Nah dari kisah hidup ini gitu ya, saya waktu belajar kisah hidup ini kembali, ada drama. Dari zaman dulu tuh sudah ada drama gitu. Dramanya begini, waktu Lea punya anak, ketika dia sudah berhenti gak punya anak, dia lihat Rahel punya anak, dia kasih budaknya ya. Zaman itu kalau kasih budak ke suami itu seperti anaknya, dianggap seperti anak. Jadi akhirnya dia kasih Silpa, budaknya Lea, punya anak 2 namanya Gad dan Asyer. Kemudian si Rahel kasih budaknya dia Silpa kepada Yakub sehingga punya anak lagi Dan dan Naftali. Akhirnya Rahel punya anak yang kita tahu Yusuf dan Benyamin, dan 12 anak ini menjadi 12 suku Israel. Ya, ini cerita yang luar biasa yang kita bisa lihat hari ini. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ini ya, kemudian dia punya anak lagi yang saya tadi cerita, setelah drama itu terjadi, punya anak dari budaknya dan lain sebagainya. Lalu Allah mendengar permohonan Lea dan kemudian punya anak lagi namanya Isakar. Dia mengubah yang tadinya dia tidak dicintai, dia tidak bilang dia tidak dikasihi, dia mulai bilang Allah telah memberi upahku karena aku memberi budakku itu ya. Dia bilang dia memberi upahnya dia. Mulai berubah. Dia kasih nama anaknya Isakar, dan yang kemudian dia mengandung lagi anak yang ke-6 dan dia bilang ini, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Fokusnya mulai bukan aku saja, tetapi dia mulai fokusnya melihat kepada Allah memberikan kepadaku. Dan ini yang saya mau bagikan gitu ya buat teman-teman. Kadang-kadang kita tuh gak bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya kita. Kita melihatnya itu yang kita gak punya. Kita melihatnya sesuatu yang kadang-kadang menjadi mencuri sukacita kita gitu, karena kita comparison, membandingkan. Nah, kita belajar hari ini fokus ya. Kalau Lea itu tadinya fokusnya cuman kepada dirinya, pada kekurangannya, kepada kelemahannya, kepada ketidakmampuannya dan ketidaksempurnaannya dia. Fokusnya cuman itu, aku gak dicintai, aku gak sempurna, aku gak cantik, aku gak ini. Fokusnya hanya kepada itu. Dia mengubah fokusnya menjadi kepada apa yang Tuhan berikan. Yang mulai melihat, oh aku dikasih anak, aku dikasih keturunan, anak adalah berkat. Mulai bersyukur dengan apa yang dia miliki. Mulai menikmati, ada kesempatan untuk
menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia menikmati anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya. Changes gitu ya, dari fokusnya hanya kepada me, aku, menjadi kepada Tuhan. Apa yang kadang-kadang kita cuma lihat kekurangannya kita, berubah menjadi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lea mengajarkan kepada kita untuk mengubah paradigmanya, nggak cuma karena sibuk, nggak dicintai, nggak disayangi, nggak sempurna, tapi dia melihat, oh Tuhan memberikan aku berkat, Tuhan menyediakan, Tuhan tahu, Tuhan membuka rahimku sehingga aku mendapatkan berkat. Nah, ini yang kita pelajari, iri hati membutakan kita sehingga kita tuh tidak dapat melihat apa yang Tuhan berikan. Karena fokusnya bukan pada apa yang sudah Tuhan beri, tetapi pada apa yang kita tidak miliki, teman-teman. Ya, amin. Belajar ya hari ini. Fokusnya bukan apa yang Tuhan sudah beri, karena fokusnya sudah salah gitu ya. Fokusnya padahal Tuhan itu memberikan kepada kita. Kadang kita itu tidak paham, tidak sadar, karena fokus kita hanya apa yang kita nggak punya. Sehingga kita itu merasa kurang, merasa iri hati, merasa ada sesuatu yang kita tidak miliki gitu. Kalau lihat gambar ini, apa yang berbeda? Rumputnya satu lebih hijau. Padahal belum tentu ini rumput sungguhan, bisa fake rumput. Oke, just kidding. The grass is always greener on the other side. Kita kadang suka ngelihat orang lain punya lebih baik, ya, lebih, wah dia lebih kok enak ya, seperti yang tadi saya bilang, wih enak ya hidupnya. Kita tuh suka ngelihat rumput tetangga jauh lebih indah, ya apa enggak? Iya, oke. Nah, kadang kita lupa. Hari ini kita belajar, jangan lihat kebunnya orang lain, rawatlah kebun kita sendiri. Gak bisa kita mau lihat kebun orang lain bagus kalau kita gak pernah ngerawat kebunnya kita sendiri. Oke, rawat kebun kita sendiri, gak perlu bandingkan. Karena comparison still your joy, still our joy. Gak perlu bandingkan karena ya porsinya kita segitu gitu loh. Pagar kita segitu, batasan kita segitu, rumah kita ya segitu gitu ya. Jadi ya ini yang kita miliki, peliharalah dengan baik, nikmati yang di dalam situ. Nggak perlu suka lihat tetangganya gitu ya. Syukuri apa yang menjadi bagian dan porsinya kita. Mengucap syukur. Kadang kita terlalu lihat ke atas, lupa lihat ke bawah atau ke samping kita gitu ya. Lihatnya ke atas terus, lupa lihat. Bukan kita mensyukuri orang lain, tetapi kadang-kadang perlu kita lihat orang lain. Tidak cuma yang di atas, tapi juga mungkin mereka yang juga struggle. Sehingga kita juga bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Sometimes we focus so much on what we don't have. That we fail to see, appreciate, and use what we do have. Kita itu, Tuhan tuh kasih kita completely, teman-teman. Tuhan tahu kapasitasnya kita. Kalau Lina ini kapasitasnya cuma segini, ya dikasihnya segini. Gak bisa lebih dari itu, nanti Lina ini babak belur gitu ya. Jadi Tuhan tahu kapasitasnya masing-masing kita. Oleh sebab itu porsinya porsi kita. Jadi kalau Anda makan di restoran, porsinya setengah, gak perlu pesen 2 porsi. Ya, nanti malah gak kemakan. Porsi masing-masing. So kita belajar apa yang Tuhan berikan buat kita, porsi kita. Just syukuri, enjoy, dipelihara, diusahakan dengan baik. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita dikelola dengan baik. Sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu yang jadi berkat. Bukan hanya kepada kita tapi juga kepada orang lain ya. How to deal sebenarnya. Dari tadi saya ngomong gimana sih caranya untuk deal dengan iri hati. Nah ini tipsnya gitu ya. Tipsnya itu ini. 1 teman-teman, identifikasikan apa menyebabkan kita itu iri hati sebenarnya. Tadi yang saya cerita gitu ya. Saya juga mengidentifikasi apa yang bikin saya iri hati. Ternyata gitu ya. Saya tuh pengen tapi enggak bisa. Kayak gitu kan, identifikasi kan. Saya tuh pengen tapi enggak bisa. Nah, saya sudah mengidentifikasi, ya sudahlah. Sudah enggak bisa dipaksakan, mau gimana lagi gitu ya. Nah, yang kedua,
Bicarakan dengan orang tepat yang bisa kita percayai. Sometimes ketika kita bicara ini ada accountability gitu ya. Kamu tahu nggak aku nih iri hati loh gitu ya. Saya cerita gitu ya. Tahu nggak aku nih iri hati ternyata ya. Gitu. Waktu saya cerita ini di akhir saya semua kaget gitu. Dipikirnya nggak ada yang kebal ya, pastor juga loh ya gitu ya. Pastor tuh juga bisa gitu. Jadi karena jangan mikir semua kaget ketika saya cerita tentang iri hati kan ditanyain. Saya juga iri hati gitu, semua kaget. Saya juga kaget loh, emang saya nggak boleh iri hati gitu ya. Meskipun saya tahu firman gitu ya, meskipun saya belajar, tapi saya juga nggak kebal. That's why saya perlu hati saya tuh di cleanse every day oleh Roh Kudus gitu ya. Karena itu yang saya pelajari. Satu tadi identifikasi, dua bicarakan dengan orang tepat. Karena ketika membicarakan ini ada accountability, bisa dikasih tahu, oh iya memang kamu agak aku lihat iri hati dikit deh. Kita sebagai teman juga harus jujur ya, jangan enggak, kamu enggak apa-apa kok gitu ya. Enggak, kalau memang itu ada baiknya, karena apa? Itu menyembuhkan kita ya. Ada orang yang kasih tahu kita this is wrong. Ini yang harus diperbaiki. Kemudian jangan cepat menghakimi teman-teman. Kadang-kadang kita lihat ya, nah ini yang sering kali terjadi. Kalau kita lihat Instagram, nggak perlu langsung unfollow lah ya. Saya sih nggak tahu, saya jarang sekali unfollow kalau nggak kebangetan gitu. Kadang-kadang kita lihat gitu di Instagram, wah ini orang pergi terus gitu ya, wah enak sekali dia. Kita cepat menghakimi, kelihatannya enak padahal dia sedang berobat. Ya mungkin dia sedang pergi ke luar negeri karena ada nganterin siapanya yang sedang sakit. Dia mungkin nggak mention di situ, dia nggak cerita. Tapi kita suka cepat menghakimi, oh enak ya jalan-jalan tok gitu ya. Tapi dia sedang mengantarkan orang dan kita nggak tahu betapa dia nggak tidur malamnya, dia repotnya setengah mateng gitu ya. Kita nggak lihat itunya. Karena saya tahu biasanya yang di Instagram itu yang baik-baik saja gitu ya. Mulai pikiran kita bahwa yang di Instagram itu sesuatu yang indah. Jarang kita yang jelek-jelek itu ditulis di sana, diceritakan di sana. Jadi jangan cepat menghakimi. Kemudian selalu ingat dan hitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Mulai belajar count blessing gitu ya yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir belajar merayakan berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Ini yang sulit, yang kapan hari diajarkan gitu ya. Sulit sekali untuk merayakan berkat Tuhan dalam hidupnya orang lain. Ketika teman kita posisi kerjaannya naik gitu ya. Bisnisnya berhasil, kemudian dia dapat pasangan. Nah ini paling sulit biasanya yang single-single itu ketika teman-temannya udah menikah semuanya gitu. Kita bisa merayakan mereka, kebahagiaan mereka, ini sulit sekali gitu ya. Kok aku belum ya, teman-temanku seakhir semua sudah punya pasangan, ternyata aku belum misalnya gitu. Bagaimana kita bisa belajar merayakan berkat Tuhan dalam hidup orang lain gak gampang. Tapi ini sebenarnya yang bisa kita pelajari, how to deal with the envy. Ya, itu yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Saya menutup dengan ini sebelum nanti kita akan diskusi di dalam kelompok. Ayat ini luar biasa, katakan gini, Amsal 14 ayat 30. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Bahasa Inggrisnya bagus banget gitu ya, bilang a heart at peace give life to the body, but envy roots the bones. Ada satu terjemahan lagi yang luar biasa dikatakan, peace of mind give health of body, but envy is a cancer in the bones. Ngeri loh teman-teman, jangan pelihara itu ya. Jadi saya belajar hari ini ngajak teman-teman yang ada di tempat ini, all the ladies, mulai identifikasi iri hati mana yang menyebabkan kita itu nantinya menggerogoti hidup kita, menggerogoti hati kita, membuat kita tuh nggak bisa sukacita, sebel sama orang yang nggak tahu kita sebelin, gitu. Nah, terus kita marah kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa terima, kemudian mempengaruhi hidup kita dan lama-lama ini membusukkan kehidupannya kita sendiri, rugi gitu ya. Kita belajar hari ini jangan rugi karena hal yang kecil ini. This is a small thing. Yang saya tadi bilang gak gede kok, kecil banget. Dan biasanya di bawah radar gak kelihatan.
Tapi ketika kita nggak segera mengidentifikasi, tidak segera untuk menyelesaikan, tidak segera untuk membereskan, maka dampaknya akan berbahaya buat kita. Oke? Are you get it something today? Hopefully teman-teman bisa dapat ya, belajar dari Lea dan Rahel ini.